Indonesia, surga kecil berbentuk negara kepulauan di sudut tenggara Asia. Pulau-pulau terhampar dan dihubungkan Laut Indonesia. Nusa Penida merupakan salah satu pulau tersebut. Terletak di selatan Bali, pulau ini menarik banyak wisatawan asing dan domestik. Namun, meski menyimpan keindahan, Laut Nusa Penida juga menyimpan sisa-sisa aktivitas manusia. Sampah mengapung dan mengendap di berbagai titik dan mengurangi keindahan bawah laut wilayah ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa perlindungan lingkungan itu adalah merupakan kepentingan umat manusia, baik dari skala yang kecil sampai internasional. Tidak ada yang terlepas dari pentingnya atau perlunya dalam memiliki lingkungan yang baik. Kalau bagi kami sudah melakukan yang terbaik. Kami hadir sebagai pemerintah yang terbawah itu memang sampah ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Apalagi kita di Desa Ped, ini bagian daripada pariwisata. Kalau kita pemerintah tidak hadir, ada beberapa warga kami yang tidak mempunyai tempat untuk membuang sampah. Terus mereka akan buang sampah di mana? Nah, karena ini tanggung jawab bersama, makanya kami desa pun hadir untuk bagaimana sampah itu biar bisa tertangani. Nah, kebetulan beberapa warga kami juga sadar juga sih bahwa sampah itu mau diangkut oleh desa. Ada beberapa juga sih daerah-daerah banjar-banjar yang belum terlayani karena mengingat kapasitas mobil kami juga masih sangat kecil, cuman L300, sedangkan kemampuan yang kami sementara melayani yang di daerah bawah, di daerah atas pun ada yang juga sudah dilayani, tapi belum termasuk semua desa Ped belum terlayani. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kami bisa upgrade mobil yang dari kapasitasnya kecil menjadi lebih besar itu. Semoga semua warga yang ada di Desa Ped itu bisa terlayani. Kalau untuk sekarang saya rasa dari sebelum-sebelumnya sudah bersih ya. Dan ya lebih bersih lah sekarang karena sampahnya udah ditaruh pada tempatnya. Pengelolaan sampah di Desa Ped, kalau dari sebelumnya sampai sekarang lumayan ada peningkatan, tapi harus ditingkatkan lagi. Mengapa seperti itu? Karena dulunya tidak ada armada pengangkut sampah yang dimiliki oleh desa adat, bahkan dari Desa Ped itu sendiri, dari dinas. Nah, dan sekarang sudah ada peningkatan, ada armada dari Desa Ped yang mengambil sampah di masyarakat, di mana dulunya masyarakat sembarangan membuang sampah. Jadi mereka sudah belajar membuang sampah pada tempatnya, kemudian ada armada yang mengangkut. Dan kami yang berada di Desa Ped, tepatnya ada di Desa Adat Nyungkukuh, ini sudah melakukan beberapa upaya untuk menekan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Kalau dari saya sendiri sih dibilang bersih juga belum ya. Itu tapi mungkin kesadaran masyarakatnya juga yang masih kurang terhadap sampah-sampah yang masih berserakan gitu. Kalau dari saya Desa Ped ini sudah lumayan bersih, cuma dari masyarakat lokal dan masyarakat luar, maksudnya wisatawan itu kurang sadar akan kebersihannya karena kurangnya fasilitas dari tempat sampah yang ada di Desa Ped. Itu akan bisa menimbulkan bau itu akibat sampah yang tercampur antara sampah plastik dengan sampah organik. Dan tidak menutup kemungkinan jika sampah itu tercampur, itu bisa menimbulkan akan terjadinya kebakaran diakibatkan dengan gas metan yang menumpuk.
Nah, itu kenapa di setiap TPST 3R harus ada tenaga pemilah. Tujuannya itu untuk mengurangi sampah masuk ke TPA. Kami berharap semua desa yang di Nusa Penida itu agar melakukan seperti ini. Biar beban di TPA itu berkurang, sampah bisa tertangani. Kalau sehari-harinya sampah di laundry dan di rumah kita kumpulkan pakai tas kresek atau sebagainya. Nah, nanti setiap 2 hari sekali ada orang yang mengambil ke sini dan dibawa ke TPS. Sistem kerjanya yang saya tahu, mereka ngambil, nanti ada beberapa orang yang milah dan yang tidak digunakan dibuang ke TPS. Kalau dari saya sih, setahu saya sampah-sampah yang ada di tempat sampah yang sudah disediakan itu diangkut oleh truk sampah, kemudian langsung dibawa ke TPA yang di Biaung ya. Kalau dari saya untuk pengelolaan sampahnya sendiri itu, kalau dari masyarakat lokalnya itu cukup sadar akan banyaknya sampah. Jadi mereka banyak yang membakar sampah. Ini lumayan agak ada positif dan negatifnya ya. Positifnya itu mengurangi sampah, tetapi negatifnya itu bisa memberikan polusi udara yang lumayan berpengaruh. Kita sedang berada di tempat pembuangan akhir di Nusa Penida, tepatnya di Desa Pet. Inilah kondisi dari tempat pembuangan akhir atau TPA. Bisa kita lihat di sini, idealnya TPA hanya menampung residu atau sisa-sisa dari sampah-sampah yang sudah diolah dan dipilah di TPST. Namun keadaan di sini tidak demikian. Sampah-sampah yang diambil atau diangkut dari rumah tangga langsung dibawa ke TPA tanpa dilakukan seleksi terlebih dahulu, sehingga sampah-sampah di sini terlampau cukup banyak dan tidak terorganisir. TPA ini merupakan TPA terbesar di kawasan ini, teman-teman. Jadi TPA ini mencakup seluruh sampah dari desa-desa, bukan hanya dari Desa Pet, tapi dari desa-desa di sekitar Desa Pet. Jadi bisa dilihat bahwa walaupun sesungguhnya di Desa Pet ini sudah memiliki TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, tetapi TPA-nya masih setinggi ini. Hal ini merupakan suatu kesedihan ya, teman-teman. Permasalahan lingkungan adalah permasalahan global, ya, dan permasalahan lingkungan menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Akhir-akhir ini kita melihat ada berbagai macam aspek dari permasalahan lingkungan, misalnya polusi udara, pencemaran air, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya. Dan persoalan lingkungan hanya bisa diatasi apabila ada kerjasama kolektif dari seluruh aspek yang terlibat. Hal inilah yang melatar belakangi ya, perlunya suatu kesadaran terhadap aspek pengelolaan lingkungan di masyarakat, terutama di satuan-satuan masyarakat yang terkecil, misalnya di desa-desa. Bapak dan Ibu, hal inilah yang mendorong tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum UI untuk memfokuskan giatnya atau hal tentang pengabdian masyarakatnya di isu mengenai pengelolaan sampah. Kami melihat bahwa pengelolaan sampah di level desa itu sangat krusial, karena di sanalah bisa jadi ya pengelolaan sampah yang efektif memiliki efek domino kepada pengelolaan sampah yang lingkup lebih besar lagi. Namun demikian, menurut informasi yang kami terima, ya, pengelolaan sampah di lingkungan desa masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan peran serta Bapak Ibu warga
dan juga Bapak Ibu pimpinan dinas dan juga adat bisa secara bersama-sama untuk kemudian mengelola sampah secara lebih efektif. Salah satu instrumen yang kami tekankan di sini adalah pentingnya instrumen atau dokumen hukum untuk menjadi salah satu cara bagaimana hukum itu bisa mengubah perilaku dan juga berakibat kepada lingkungan. Dengan adanya hukum yang jelas dan juga bermanfaat bagi kelompok yang lebih besar lagi, ya, kami yakin bahwa perlindungan lingkungan dengan adanya sinergi dari seluruh elemen masyarakat, tujuan yang baik dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif akan tercapai. Pengelolaan sampah yang kita tahu, ya, terutama di kali ini di Desa Pet di Nusa Penida, ini belum ada instrumen hukumnya. Inilah yang kemudian mendorong kami dari tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum UI untuk membantu melihat masalah atau memecahkan masalah mengenai pengelolaan sampah dari sisi hukum. Sangat, terutama ini terkait dengan pararom. Kalau di Bali namanya pararom, kalau di nasionalnya mungkin undang-undang. Kalau kami di Bali itu kan terkenal dengan namanya hukum adat. Kami berharap semoga antara desa dinas dan desa adat itu bisa berkolaborasi. Nah, untuk penanganan memang melalui berbagai upaya pemerintahan desa telah juga melakukan penanganan sampah. Tetapi kami juga ingin menyampaikan sampah tidak bisa ditangani secara parsial. Tentu harus adanya kerjasama antar pihak, terutama antar desa, agar sampah itu dapat ditangani secara menyeluruh. Nah, gini ya, kalau kita menjadi daerah tujuan wisata memang kalau orang Bali itu bilang rebu binide. Ada baik sama buruk pasti seiring. Kita punya tangan kiri sama kanan pasti seiring. Ada yang datang pariwisata, tamu banyak, turis banyak, pendapatan banyak. Yang lainnya ada impact lainnya, lingkungan berpengaruh. Polusinya, polusi kebisingan, macet, sampah juga, ya. Tetapi harapan saya adalah bagaimana hal kedua itu bisa penting banget. Sampah itu rasanya mungkin bukan cuma masalah yang ada di Nusa Penida aja ya. Jadi mungkin permasalahannya juga ada di Bali, juga mungkin di Indonesia. Ini permasalahan nasional lah. Apakah penting untuk diatur secara formal? Pastinya penting. Cuma yang jadi concernnya pastinya nanti hukum yang mengatur apapun itu peraturan perundang-undangannya itu seharusnya juga bisa merefleksikan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi nggak serta-merta dibuat di atas buku. Kita semua mengetahui bahwa lingkungan telah mengalami ancaman-ancaman dari polusi, yaitu polusi air, polusi udara, ya, yang berupa cairan maupun yang berupa padat. Tentu kita sangat memperhatikan ketika kita memulai dari sekecil dan ketika kita berhidupan bersama dalam lingkup desa, maka kami dari Center for Sustainable Ocean Policy akan melakukan program yang memang sudah dicanangkan oleh Universitas Indonesia untuk melakukan pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah kami fokus pada pengelolaan sampah di level desa. Dan karena Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah memiliki kerjasama, ya, khususnya dengan jaringan ekowisata desa, dalam hal ini Pak Dega, kami memilih Desa Pet sebagai lokasi tempat pengabdian masyarakat kami.
Sama-sama kita berbicara mengenai apa solusi terbaik, ya, apa solusi terbaik dari peraturan desa yang akan kita susun ini, terutama mengenai pengelolaan sampah. Semoga sosialisasi ini bisa menjadi masukan yang sangat berarti bagi kita semua, tim pengabdian masyarakat FAUI, dan juga kepala desa, aparat kepala desa, dan seluruh masyarakat. Kebersihan, keasrian, keindahan, dan keberlanjutan Nusa Penida adalah cita-cita kita semua. Mari bersama-sama bahu-membahu menjaga Nusa Penida yang kita cintai.